Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di tip dan trik menjawab soal TOEFL. Kali ini masih di bagian structure and written expression. Saya akan memfokuskan kali ini pada bagian bagaimana melihat hal-hal yang trivial, yang mungkin mudah tetapi seringkali mengecohkan. Misalnya pada beberapa contoh kasus penggunaan kata kerja yang itu seringkali muncul sebagai pengecoh dalam beberapa soal TOEFL. Nah, nanti kita akan lihat beberapa kaidah-kaidah yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Jika kalian lupa, bisa cek di pojok atas tentang bagaimana kaidah dasar bahasa Inggris. Yang itu bisa kita gunakan untuk menjawab soal TOEFL bagian structure and written expression, khususnya pada beberapa contoh kasus penggunaan kata kerja. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu dengan membahas contoh soal, sekaligus kita akan mereview kembali apa kaidahnya. Misalnya di soal nomor 1, Alice in Wonderland, first published in 1865, has since been translated into 30 languages. Nah, kita fokus di sini kan topik kita untuk kali ini pada kata kerja, maka pada perubahan kata kerja, susunannya. Misalnya kita punya has since being translated. Ini adalah keterangannya. Kita di sini memiliki verba has since being translated. Ada has since being translated. Ingat, di sini has since being translated, maka kita perlu melihat kata kerja yang muncul setelahnya has. Karena pada dasarnya, kaidah kalau ada has atau have, maka kata kerja yang mengikutinya itu selalu dengan bentuk ketiga atau past participle. Nah, di sini sudah past participle, tetapi ini bukan efek dari penggunaan kata kerja atau modal has. Oleh karena itu, yang salah di sini adalah menggunakan kata being. Karena kaidahnya setelahnya has itu tidak bentuk ing, tetapi bentuk ketiga atau past participle. Sehingga kata has since being translated itu tidak tepat. Seharusnya dia merupakan kalimat has since been translated. Ya, translatednya menjadi bentuk ketiga karena dia didahului oleh to be atau been tadi. Ingat bahwa kalau ada have atau has atau had, maka kata kerja yang mengikutinya adalah kata kerja bentuk ketiga. Baik, sekarang kita lihat juga contoh soal nomor 2. The Peace Corps was established on March 1st, 1961. Nah, ini kita lihat di sini saya kira cukup clear bahwa di sini ada penggunaan to be was. Ya, was. Nah, ingat tadi kalau yang ing ini adalah diri oleh to be, ya. Di sini juga ada to be. Nah, to be itu bisa diikuti oleh verb ing, bisa juga bentuk ketiga. Sehingga bentuk ini yang established tanpa akhiran ing dan tanpa akhiran ed, verb 3 ini pasti tidak tepat. Nah, bagaimana melihatnya? Kalau itu adalah kalimatnya bentuknya ing setelahnya to be, maka dia adalah kalimat aktif. Sedangkan yang bentuknya verb 3 adalah kalimat pasif. Jadi di sini karena establish harusnya bentuk kalimat pasif, maka seharusnya dia was established menggunakan bentuk ketiga atau past participle. Oke, jadi ini cukup mudah ya. Ini mudah tapi seringkali juga mengecoh. Kita lihat sekarang contoh soal nomor 3. The advisor taught himself. Ini kita fokus saja pada penggunaan kata kerja. Nah, ini ada would has. Ingat bahwa kalau ada modal, would, will, shall, dan lain-lain itu, maka kata kerja yang mengikutinya adalah kata kerja asli atau verb, tanpa ada imbuhan. Baik imbuhan ing, imbuhan s, ataupun imbuhan ed atau past participle. Sehingga bentuk asli dari has ini adalah have. Oleh karena itu, would has itu tidak tepat. Seharusnya adalah would have. Nah, sekarang kita ke soal nomor 4. At the start of the American Revolution, lanterns were hung in the Old North Church as a signal that the British war came. Ini kita bisa kembali ke sini bahwa kalau ada to be, ini ya, kata kerja word came, bentuknya ada to be, maka kata kerja yang boleh mengikuti adalah bentuk
ing atau bentuk ketiga. Came adalah bentuk kedua, sehingga dia tidak tepat. Ya, ini bisa were coming. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 5. Nomor 5, Linus Pauling has wins 2 Nobel Prizes. Ini jelas ya, kalau ada have dan has, maka dia perlu ditambahkan dengan kata kerja yang mengikutinya adalah bentuk kata kerja verb 3 atau past participle, sehingga wins ini tidak tepat. Oke, kita lihat sekarang nomor 6. Nomor 6, on the huge Ferris wheel constructed for a world exhibition in Chicago in 1893. Ini ada indikator past ya, jadi penggunaan constructed is okay. Each of the 36 cabs could hold 60 people. Nah, ini ada modal di sana yang diikuti oleh kata kerja. Lihat kata kerja di sana bukan kata kerja asli. Dia kata kerja yang sudah berubah kemasukan aspek past ya. Harusnya dia could hold. Oke, jadi diperhatikan betul-betul apakah kata kerja mengikutinya sudah sesuai dengan kaidahnya. Nah, untuk latihan kalian bisa coba nomor 7 dan 8 bisa menjawab contoh dua contoh soal ini untuk latihan. Saya akan lanjutkan ke nomor 9. A patient suffering from amnesia may have partial or total loss of memory. Ini kembali pada penggunaan modal. May had. Ingat, kalau ada modal, kata kerjanya harus berupa kata kerja bentuk asli yang tanpa imbuhan, tanpa perubahan. Ingat, ini had-nya adalah aslinya adalah have. Sehingga may had tidak tepat, harusnya may have. Oke, sekarang kita ke nomor 10. Di nomor 10, the idea of using pure nicotine to help smokers stop was first tried in the mid-1980s. Ingat, ini juga ada kata indikator past dan the was first tried ada to be di sini ya. To be dia diikuti oleh verb ing atau verb 3. Sehingga kata try di sini tidak tepat. So nomor 10 yang paling salah adalah pilihan D. Harusnya was first tried. Bentuknya ing. Yang salah harusnya dia bentuknya verb 3. Kalau ing dia menjadi aktif karena ini adalah pasif, maka harusnya bentuk past participle. Was first tried. Oke. So demikian untuk pembahasan kita mereview kembali kaidah-kaidah dasar bahasa Inggris yang itu seringkali muncul di TOEFL sebagai pengecoh karena dianggap mudah tapi seringkali terkecoh ya kalau tidak hati-hati. Silakan bisa dicoba untuk latihannya. Thank you and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.